Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuryanti dari Universitas Semarang, Prodi D3 Manajemen Perusahaan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peradaban Islam pada masa Rasulullah di Kota Makkah. Menurut catatan sejarah, sebelum agama Islam masuk, bangsa Arab menyembah berhala. Terdapat 360 berhala atau patung yang disembah. Di antaranya yang terbesar adalah Lata, Uzza, dan Manata. Ya, ini bukan hanya buta aksara akan tetapi lebih dari itu, yaitu bangsa yang tidak mempunyai peradaban, tidak mengenal aturan norma seperti adat kebiasaan. Contohnya seperti suka mencuri, judi, dan menghalalkan semua cara untuk mendapatkannya. Yang kedua, pemerintahan. Masyarakat Arab sebelum datangnya Islam tidak mengenal pemerintahan pusat. Masing-masing kabilah mempunyai pemerintah sendiri yang diketahui oleh syekh. Di samping itu ada juga hakim yang bertugas mengadili sesama kabilah apabila ada perselisihan. Di antaranya tugas-tugas kabilah Quraisy seperti Al-Hijabah bertugas mengurusi Ka'bah, seperti menjaga, membuka, dan menutup, serta menjaga keamanan ketertiban Ka'bah. Yang ketiga, keagamaan. Sebelum Islam datang di negeri Arab, orang Arab sudah mempercayai akan keesaan Allah sebagai Tuhan. Kepercayaan itu diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Agama tersebut dalam Al-Quran disebut agama Hanif. Sebagaimana telah diterangkan di Al-Quran dan surah Az-Zumar ayat 3, yang artinya, kami tidak menyembah kepada mereka, tetapi hanya agar mereka mendekatkan diri kepada Tuhan sedekat-dekatnya. Itu yang keempat, keekonomian. Keberhasilan Mekah menjadi pusat perdagangan internasional. Kegiatan peredaran dagang mereka dikisahkan atau dicatatkan dalam Al-Quran yang terdapat di surat Quraisy ayat 1-4 yang artinya, karena Tuhan telah membiasakan kaum Quraisy dalam perjalanan di musim dingin dan musim panas, karena itu hendaklah menyembah Tuhan Ka'bah ini yang memberi makan di waktu kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Yang kelima, seni budaya. Pada kehidupan bangsa Arab, sastra mempunyai arti penting dalam kehidupan mereka. Bangsa Arab mengabdikan peristiwa-peristiwa dalam syair yang diperlombakan setiap tahun di pasar seni Ukais, Madinah, dan Zumajaz. Bagi yang memiliki syair yang bagus akan mendapatkan hadiah dan menjadi kehormatan bagi suku dan kabilahnya, serta syairnya digantungkan di Ka'bah dinamakan Al-Mul'alaq al-Sab'ah. Dakwah Nabi Muhammad di Makkah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abu Muthalib, sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Beliau dilahirkan di kota Makkah pada tanggal 20 April 570 Masehi atau 12 Rabiul Awal. Tahun ini disebut juga tahun gajah karena pada tahun tersebut terjadi penyerangan terhadap Ka'bah yang dilakukan Raja Abraham dari Yaman. Pada umur 25 tahun, Nabi Muhammad telah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid yang berumur 40 tahun lebih tua dari Nabi Muhammad. Beliau dikaruniai 6 anak, 4 putri dan 2 putra. Mendekati usianya yang ke-40 tahun, Nabi Muhammad sering beruzlah di Gua Hira, Jabal Nur, dan dari sinilah beliau memperoleh banyak hikmah dalam melihat realitas sosial akibat perenungan yang sering dilakukannya.
pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, beliau memperoleh wahyu Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Tugas Nabi Muhammad adalah menyeru kebenaran kepada umat manusia dan menyukseskan risalah yang diberikan kepadanya. Dari kesimpulan presentasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa strategi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad dibagi menjadi 4 metode, yaitu tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah melalui silaturahmi keluarga besar Bani Hashim, tahapan dakwah secara terang-terangan, dan dakwah menggunakan segala sarana politik, ekonomi, perkawinan, perdamaian, dan surat menyurat. Demikianlah presentasi mengenai peradaban Islam di masa Rasulullah di Mekah.